Bab 248. Isabel selalu tidak terlalu jelas dengan posisi Ravindra di keluarga Kitadara, tetapi hari ini Isabel juga sudah menyadarinya. Ravindra benar-benar membawanya ke dalam satu kamar, dan di dalam kamar itu terdapat banyak barang yang dikoleksi. Kebanyakan barang itu memang sangat berharga. Dapat diketahui, barang yang disimpan oleh keluarga Kitadara sangat banyak. Itu hanya simpanan barang pribadi nenek Kitadara. Asisten nenek Kitadara dengan sangat hormat berkata pada Isabel, "Nyonya, ini semua adalah pemberian nenek Kitadara untuk tuan muda kedua," kata nenek. "Semenjak Nyonya masuk ke dalam keluarga Kitadara, tidak ada kesempatan untuk memberikan sesuatu untuk Nyonya. Jadi ini silakan Nyonya memilih dahulu, dan sisanya akan diberikan kepada tuan muda kedua." Isabel dengan cepat menatap Ravindra. Ravindra dengan lembut menggenggam tangan Isabel untuk memberi dukungan. Isabel tersenyum sambil berkata pada asisten, "Karena ini adalah perintah nenek, maka aku tidak sungkan lagi." Wawat langsung berdiri. Isabel tertawa sambil berkata, "Sebentar lagi harus cari truk pemindah barang." Wawat langsung tertawa menjawab, "Baik Nyonya." Isabel dengan tatapan licik menatap Ravindra. Semua barang ini sulit membedakan mana yang berharga dan tidak berharga. Jadi saat Isabel menyentuh Ravindra, akan memberikan tanda barang bagus dan menguatkan tenaganya. Dan Isabel langsung memberinya kepada Wawat. Jika bukan barang berharga, ekspresi Ravindra tampak sangat datar. Jadi Isabel pun langsung melepaskannya. Jadi dengan begitu, berkeliling memilih, senyuman asisten nenek Kitadara sudah hampir kaku. Barang yang dipilih Isabel semua adalah barang antik, asli, dan dia tidak memilih yang di bawah 2 miliar. Tetapi siapa suruh? Ini perintah nenek Kitadara untuk membiarkan Isabel memilih dahulu, dan tidak bilang hanya boleh memilih berapa. Jadi bukankah ini memilih untuk menyiksa orang? Saat asisten nenek Kitadara melaporkan hal ini, kebetulan juga Nyonya besar ada di sana. Setelah mendengarnya, nenek melihat menantunya. "Sekarang kamu sudah tenang kan? Sudah puas?" Dan ternyata Nyonya besar memang sangat puas. Isabel menantunya akhirnya melakukan sebuah hal yang membuatnya merasakan kepuasan. "Ibu, aku tidak menentang acara ulang tahun untuk Barko, tetapi aku belum mati. Apa maksud Uli masuk?" Nyonya besar Kitadara tetap masalah dahulu. "Jika bukan karena keserakahan ibu, apakah bisa disampai hari ini? Apa yang dijanjikan keluarga Kitadara dulu dengan orang tuaku saat datang ke rumah keluarga Jiang meminta pernikahan? Ibu, aku tahu Anda sangat membenciku, tetapi bagaimana denganku? Aku harus benci siapa?
Aku sebagai nona dari keluarga Jiang, apakah aku ada menyinggung orang? Dan juga bukankah Rafiki sudah memiliki orang yang disukainya? Kenapa masih datang ke rumahku untuk melamar? Apakah aku Samantha tidak bisa menikah hingga perlu keluarga kita darah untuk beramal? Ibu, pikirkanlah baik-baik. Jika dulu Anda berada di posisiku dan mengusir Uli dan Bargo keluar dari rumah, apakah aku masih ingin bersama dengan Rafiki? Aku sebagai nona keluarga Jiang menjadi orang yang tidak seperti orang, ataupun hantu yang tidak seperti hantu. Apakah ibu bisa tenang? Nama nyonya besar kita Dara adalah Samantha. Dia sangat jarang mengatakan nama aslinya, karena jika dikatakan dia akan menjadi emosi. Nenek kita Dara menghembuskan nafas dan berkata, "Makanya dalam beberapa tahun ini aku diam-diam menyetujui perlakuanmu dengan Bargo. Kamu selalu mencari orang untuk mengajarnya yang tidak baik. Bukankah kamu takut dia merebut posisi Ravindra? Bukankah memang begitu? Sebagai anak tiri harus melakukan tugas anak tiri. Dia hanya perlu bersenang-senang saja dan tidak boleh memikirkan mewarisi keluarga kita Dara." Nada nyonya besar kita Dara menjadi cuek. "Jangan berharap Bargo bisa masuk ke dalam dewan direktur. Walaupun Anda memberikan Isabel masuk, aku tetap tidak setuju jika memberikan Bargo yang masuk. Jika Bargo berani masuk ke dalam dewan direktur, maka aku akan membeli sahamnya dengan harga tinggi." Nyonya besar kita Dara menghela nafas. "Ibu, masalah ini bukankah kamu sudah membahasnya dengan Ravindra? Aku yakin Ravindra pasti sama denganku. Sekarang Ravindra memiliki saham yang besar, ditambah lagi punyaku dan Isabel. Kita sudah memiliki 3. Jika ibu tidak mau, boleh membuka rapat dewan untuk menyelesaikannya." "Sudahlah, sudah." Nenek kita Dara menghela nafas berkata, "Aku sudah tua, tidak bisa mengatur begitu banyak hal lagi. Terserah kalian saja. Kepulangan Bargo ke rumah kita Dara ini adalah sebuah masalah terbesar yang pernah terjadi di kota N. Seluruh orang di kota, provinsi ataupun negara sedang mengintai pergerakan masalah ini. Semua orang sudah menebak maksud kepulangan tuan muda kedua keluarga kita Dara. Apakah ini berarti adanya perubahan dengan penempatan kita Dara Finance Group? Tetapi yang berada di jajaran direktur bukanlah tuan kedua keluarga kita Dara, melainkan adalah nyonya kita Dara yang tampak sangat rendah hati. Ini sangat membuat semua orang terkejut. Semua orang juga tahu tentang identitas dan posisi nyonya kita Dara, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskannya. Semua orang yang bisa internetan juga tahu bahwa Ravindra
Dari tidak berhenti memberi unggahan di media sosial untuk istrinya Nyonya Kitadara. Tetapi Nyonya Kitadara ini tidak pernah mengikuti akun media sosial suaminya. Setiap hari dia hanya mengunggah postingan segala makanan enak, tetapi tidak memedulikan suaminya yang sedang mengirim postingan. Jadi Nyonya Kitadara ini tidak tahu betapa dibencinya dia oleh kebanyakan orang. Sekarang Nyonya ini malah tiba-tiba berada di jajaran dewan direksi dan memiliki saham sebanyak 50%. Jadi Nyonya ini menjadi sasaran yang paling dikagumi dan diirikan oleh seluruh orang di negara ini. Isabel selalu sangat gelisah. Kenapa begitu banyak orang yang mengikuti media sosialnya? Diriku tidak menimbulkan masalah yang mengganggu orang. Kenapa begitu banyak orang yang mengikutinya? Lalu begitu banyak orang yang memberinya pesan pribadi. Tetapi Isabel tidak memiliki waktu untuk membaca semua pesan pribadi itu. Jadi dia pun menutupnya. Isabel bangun dengan cepat di hari ulang tahunnya Bargo. Sebagai kakak ipar besar, Isabel pasti harus bersama Nyonya Kitadara menyambut tamu. Tamu yang datang hari ini tidak hanya dari keluarga inti Kitadara, keluarga jauh Kitadara juga sudah sampai. Nyonya Kitadara membawa Isabel untuk berkenalan. Isabel dengan sopan memanggil semua orang. Saat pernikahannya, semua orang ini tidak muncul. Dapat diketahui pernikahan saat itu betapa kosong dan tidak enak. Atau dapat dikatakan semua paman dan bibi ini tidak memandang baik Isabel. Jadi mereka hanya mengatakan hadiah dan tidak datang ke sini. Tetapi sekarang mereka berani merendahkan Isabel lagi. Mereka tidak berhak hadir dalam waktu rapat dewan, tetapi Isabel memiliki hak itu. Melihat Isabel yang menyapa duluan, mereka langsung menjawab. Nyonya Kitadara langsung berkata, "Sekumpulan orang yang memiliki kekuatan, semua orang ini adalah cucu dari saudara kakekmu. Jika dikatakan, maka mereka adalah seniormu. Tetapi dilihat dari posisi jabatan, kamu adalah anggota jajaran dewan, dan mereka hanyalah karyawan yang bekerja di Kitadara Finance Group." Isabel menganggukkan kepala. Nyonya Kitadara terkenal akan sombong dan tegas. Dia terbiasa dengan sifatnya yang keras dari masa mudanya sampai sekarang. Jadi Isabel sedikit mengerti kenapa saat dia balik, dia langsung memaksa diriku putus dengan Ravindra dan membiarkan Rahel berada di sisi Ravindra. Dia memang orang seperti ini. Isabel dulu mengira nenek Kitadara cukup keras, tetapi sekarang dia baru tahu jika mertuanya lebih keras lihai daripada neneknya. Tetapi Ravindra pernah mengatakan jika sifat keras dia juga memiliki kelemahan.
Siapa suruh keluarga Jiang yang memiliki banyak keturunan dan semuanya sangat tangguh. Inilah alasan nenek kita Dara mau menjemput Barko pulang dan harus membahasnya dengan Ravindra. Jika nenek kita Dara tidak memperdulikan tanggapan Ravindra, lalu memaksa Barko untuk dibawa kembali, itu berarti tidak memberi keluarga Jiang muka lagi. Dan ternyata setelah menyambut keluarga jauh kita Dara, yang datang selanjutnya adalah keluarga Jiang. Acara ulang tahun Barko masih mengundang keluarga Jiang. Senior keluarga Jiang pasti tidak akan datang, tetapi yang lebih muda kemungkinan ada datang 2 orang. Bibi, seorang anak perempuan yang memiliki badan kecil, memakai mantel berwarna ungu muda, berlari lompat ke sana kemari, lalu belakangnya diikuti seorang pria muda yang tampan. Kalian sudah datang. Akhirnya wajah Nyonya besar kita Dara muncul sebuah senyuman. Sepasang pria wanita ini adalah anak dari abangnya Nyonya besar kita Dara. Namanya prianya Stanley, wanitanya bernama Stella. Bibi sudah lama tidak bertemu. Stella menyapa sambil tersenyum, tetapi tatapannya terhenti di badan Isabel. Ini istri adik laki-laki ya? Tatapan Stella tetap di Isabel. Ternyata bertemu lebih baik daripada kabar di luar. Isabel dengan sopan menyapa, abang sepupu, kakak sepupu, aku yang tidak pernah bertemu dengan kalian. Tetapi aku sudah pernah mendengar jika abang sepupu sangat tampan dan kakak sepupu sangat menawan. Akhirnya hari ini kita memiliki takdir untuk bertemu, dan orang asli lebih baik daripada yang terdengar. Tatapan Stella dipenuhi dengan rasa benci dan berkata pada Isabel, lumayan pandai dalam berbicara juga. Nyonya besar kita Dara berpura-pura tidak melihat kebencian keponakannya, lalu menepuk tangan Isabel. Masuklah. Di luar dingin dan baju yang kamu pakai sangat sedikit. Iya, kalau begitu kita masuk dulu, Stella dengan senang menjawab. Stella menatap Isabel dengan dalam. Dia tidak merasakan ada yang aneh, lalu dia pun masuk tanpa ragu-ragu. Isabel tidak mempermasalahkan kebenciannya. Yang penting dia bukan orang warga kita Dara, jadi tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Jiang pasti dikendalikan oleh Ravindra, jadi dia tidak perlu mempersalahkannya. Karena mertua sendiri saja tidak begitu menyukai diriku, apa mungkin berharap keluarga mertua menyukaiku lagi? Tokoh utama Barko hari ini dari pagi hari sibuk menata rambutnya. Setelah sibuk begitu lama, akhirnya dia pun muncul. Nenek kita Dara menarik tangan Barko, perlahan berjalan ke tengah, lalu berdeham berkata, hari ini adalah pertama kali Barko pulang ke rumah kita Dara secara resmi, juga acara ulang tahun Barko.
Tamu yang datang hari ini adalah teman yang sudah berhubungan dengan keluarga kita darah dalam waktu yang lama. Jadi kalian jangan sungkan dan bermainlah sepuasnya.